Emang pada dasarnya tuh seperti lendir gini. Kelihatannya tuh emang kayak lengket gitu. Yang barusan kalian lihat itu adalah skincare yang udah ngebantu aku ngurangin kemerahan, bekas-bekas jerawat, beruntusan, skin tone, bahkan sampai ke tekstur muka juga. Aku senang banget sekarang aku perhatiin kulit aku itu udah lebih mulus, lebih bersih berkat pakai si Snail Mucin ini. Jadi emang dia tuh sebenarnya kayak lendir siput gitu ya. Makanya kalian lihat tuh teksturnya. Cara tekstur menurut aku seperti essence pada biasanya aja, karena emang dia tuh essence, nggak yang kental banget juga. Kalian bisa lihat dia cukup runny. Emang pada dasarnya tuh seperti lendir gini. Jadi kelihatannya tuh emang kayak lengket gitu. Tapi sebenarnya enggak, karena sebenarnya feelingnya tuh lumayan lembut dan agak licin. Jadi bukan yang kayak lengket gitu. Ini tuh aku pakai emang bagus banget kalau kulit aku lagi sensitif, jadi lagi banyak kemerahan, iritasi. Nah dia tuh bisa bantu buat ngeredainnya. Sekalian buat nge-treat fine lines juga, karena dia mengandung 5 jenis peptide. Dan walaupun dia itu kelihatan kayak lendir gitu, tapi dia nggak lengket sama sekali ya. Jadi begitu diratain tuh langsung nyerap, nggak akan ninggalin rasa-rasa lengket. Jujur ini bagus banget. Ini itu facial essence dari Jumiso. Dia mengandung 95% ekstrak lendir siput dan 5 jenis peptide. Jadi kalau kita pakai ini secara rutin bener-bener bisa buat achieve healthy skin gitu loh guys. Buat kalian yang suka gonta-ganti lip produk, bibir tuh suka ngerasa kering gak sih? Nah akhirnya aku tuh nyari lip mask yang emang beneran ngelembapin bibir aku tuh semalaman. Dan ini dia lip masknya tuh dari Vocalour X Sanrio. Jujur pas pertama kali nyobain aku tuh salfok sama packagingnya yang lucu banget, pink-pink gitu, terus ada karakter Sanrio-nya lagi. Dia tuh teksturnya kayak balm gitu. Cuman kalau misalnya produknya diambil pakai tangan kayak langsung melt gitu loh. Dan pas aku apply di bibir aku, itu sumpah bibir aku tuh langsung lembab banget. Terus ini aku coba bawa tidur, aku kira paginya tuh kayak udah hilang. Ternyata dia masih stay ngelembapin dong. Plus warnanya lebih cerah juga. I highly recommend this product. Oh iya, jangan lupa juga cobain produk lainnya dari Vocalour X Sanrio. Terus cobain juga. Ini salah satu cushion yang masih aku pakai sampai sekarang dan masih sering aku repurchase sampai punya refill sebanyak ini. Karena ini salah satu cushion yang menurut aku tuh bisa banget buat dipakai daily ataupun special occasion, dan coveragenya bagus banget, finishnya, ketahanannya, oksidasinya, pokoknya juara tuh. Aku pakai yang copy paste untuk normal to dry skin, dan ini tuh finishnya dewy, jadi bagus banget di kulit aku yang kering tuh. Bagus banget kan finishnya. Kan aku tuh nggak perlu lagi pakai concealer untuk ngecover bagian under eye, karena ini udah cukup ngecover. Bener-bener ini cushion yang menurut aku tuh paling nyaman di kulit karena super breathable dan ini tuh nggak bikin komedoan. Apalagi kalau kalian baru banget pengen beli cushion, cobain dari Something, karena mereka punya range shade-nya tuh banyak banget dan bahkan mereka mau ngeluarin shade baru. Dan sampai sekarang aku belum nemu minus dari cushion ini. Kalau nggak sesuka itu aku nggak bakalan punya refill sebanyak ini. Kemarin tuh ada yang bilang katanya kalau pakai moisturizer nggak boleh sampai kena mata karena bisa bikin milia. Gue nggak tahu itu bener apa enggak, tapi jujur gue nggak bisa karena gue udah terbiasa kalau pakai moisturizer kayak gini. Iya, kayak cuci muka. Karena harus semuanya, nggak bisa mata nggak kena. Dan kenapa mata gue harus sampai kena? Karena pasti di make upin ini gue tuh jadi lembut, jadi pas kena eyeshadow tuh nggak pecah. Sometimes gue ngerasa karena kelopak gue kering, eyeshadownya jadi pecah. Gitu. Nah, kayak gini nih. Pokoknya banjir sebanjir-banjirnya baru gue bisa tidur. Kalau nggak banjir sampai semata-mata nggak bisa. Ya. By the way, ini gue pakai yang White Lab yang kecil, yang Ceramac. Oh, atau apakah ada indikasi tertentu? Kayak misalkan moisturizer yang ada kandungannya apa, yang nggak boleh kena mata? Mungkin. Tapi harusnya yang biasa kayak gini nih, yang pokoknya intinya untuk barrier atau kandungan ceramide gitu nggak apa-apa nggak sih? Yang intinya untuk melembabkan aja, nggak ada embel-embel yang lain, nggak apa-apa kan? Pov, nyobain hack skincare ala belah hadit tapi versi low budget. Pertama harusnya rendam muka pakai es batu, tapi karena nggak ada es batu dan terlalu ekstrim akhirnya aku pakai ini aja. Masukin masker ke kulkas biar makin segar pas dipakai. Suka rasanya mat CS, bener-bener enak banget. Apalagi seharian aktivitas di luar ruangan, bener-bener ngasih efek calming ke kulit. Tekstur maskernya tuh lembut kayak masker mahal, padahal cuma 30 ribuan. Paling suka pakai masker ini kalau lagi banyak kemerahan di kulit. Nggak bikin komedoan muka jadi halus banget. Pantesan sampai PO sekarang saking bagusnya. Aku pakainya 3 kali seminggu pas malam hari karena biar hasilnya lebih maksimal. Jujur ini masker andalan banget karena harganya murah dan bagus WKWK. Dipakainya cukup 5 menit aja, abis itu dibilas pakai air biasa nggak pakai sabun. Hasilnya bener-bener kulit jadi lembab dan kemerahan juga memudar. Cobain guys.
Jangan pakai concealer kayak gini kalau kalian punya bawah mata yang gelap. Melainkan kalian mau pakai concealer yang warnanya lebih agak gelap atau senada dengan warna kulit kalian buat nutupin dark circles-nya dulu. Ini aku pakai concealernya Pixi 4BB Hybrid Liquid Concealer yang shade cream beige. Warnanya agak gelap buat color correct and conceal darkness di mataku dulu. Concealer ini tuh lightweight with medium to high coverage. Konsistensinya creamy tapi nggak cepat ngeset, jadi masih beginner friendly, gampang di blend and nggak cakey. Karena shade ini lebih sedikit gelap di aku, jadinya aku tambahin concealer yang lebih terang buat nge-highlight setelah dark circle-nya ke cover sama concealer Pixi tadi. Nih lihat sebelum dan sesudahnya. Yang pakai concealer Pixi warnanya lebih rata, sedangkan yang sebelahnya jadi agak abu-abu. Buat kemerahan dan darkness ini juga bisa nutup loh. Buat yang skin tone-nya lebih gelap, kalian bisa pakai shade yang orange beige ini karena warnanya lebih deep dan lebih orange juga. Setelah dipakai seharian, concealer ini juga minim creasing dan tetap halus di bawah mata. Sekian tips dari aku, hope this helps. Buat kaum oily skin wajib tonton video ini sampai habis. Nih ya, si Dazzle kan punya setting spray yang hijau ini, dia dewy finish. Sekarang dia ngeluarin dong si pink ini khusus untuk matte finish. Yang pink ini sebelum diaplikasiin, dia tuh harus dikocok dulu ya, karena dia tuh punya partikel bedak biar rata gitu. Nah finishnya matte, tentunya oil control lebih kenceng dong dari yang si hijau, so dia bakal lebih cocok buat oily skin. Jadi kayak kalau misalnya seharian di luar nggak kusam gitu kalau pakai ini. Yang kiri kita pakai yang hijau. Aku dari feeling dan aromanya ini sama banget sih. Finishnya tuh bakal dewy, yang bener-bener hydrating gitu. Cocok banget buat kulit kamu yang normal atau dry skin. Kalau udah ngeset tuh, kelihatan kan matte finishnya. See? Nah walaupun matte dia tuh nggak ada lengket dan nggak ada ngerasa ketarik gitu loh makeup kita. Wear test, aku bakal balik lagi. A few moments later. Hai guys, I'm back. Ini udah jam 5:30. Ini kondisi makeup aku dari tadi siang. Dua setting spray ini oil controlnya mantap banget sih. Jadi ini lebih kelihatan hasil akhirnya kan. Nah ini barusan aku udah cuci muka juga. Kita bakal tes dia transfer apa enggak. Aman banget ya. Menurut aku ini worth it banget sih buat dicobain. Apalagi nih khusus oily skin biar makeupnya tuh tahan lama. Gue pikir orang-orang tuh bohongan, tapi sebagai orang yang sering treatment, ini rasanya beneran kayak pakai jarum kecil-kecil. I think this one is another skincare breakthrough dari local brand. Ini tuh yang lagi rame katanya skincare jarum gitu dari something. Dan aku tuh ingat, aku pernah lihat di Korean brand gitu. Dia pakai semacam bridal shot, tapi harganya tuh masih 300 atau 400 ribuan lah. Akhirnya, Something juga ngeluarin yang mirip-mirip gitu. Ini tuh yang Biospicule Renewal Serum. Dia tuh ngeluarin dua level gitu lah. Ada yang untuk mild dan ada yang untuk advanced. Tapi kalau yang mild ini, menurut aku lebih cocok kalau kalian punya pain tolerance yang lebih rendah. Dan kalau aku tuh udah lumayan terbiasa lah sama ingredients yang lumayan tinggi atau treatment dokter gitu. So I choose this one. Texture wise, dia tuh sebenarnya mirip banget kayak gel biasa aja gitu. Tapi kalau diaplikasiin, ini pertama kali aku coba, aku beneran kaget sih. Karena cekit-cekitnya jujur lumayan sangat berasa sih. Especially comparing to other skincare yang dijual pasaran gitu, bukan krim dokter ya. Terutama, menurut aku ini lebih terasa cekit-cekitnya kalau diaplikasiin di bagian yang ada acne scars atau dark spots gitu, di bagian ujung-ujung sini nih. Sebagai orang yang lumayan familiar sama treatment ke dokter gitu, menurut aku ini tuh rasanya 11-12 kayak microneedling, tapi versi yang lebih mildnya lagi. Nah dia tuh pakai teknologi namanya biocapsule. Jadi semacam jarum-jarum kecil dimasukin ke dalam serum, tapi jujur nggak seserem itu sih. Karena sejauh ini untuk beberapa treatment yang sifatnya itu tusuk-menusuk, dia tuh gunanya untuk ngaktifin collagen lagi. Jadi emang bagus banget buat regenerasi kulit, misalnya kayak acne scars, fine lines, atau dark spots, bopeng gitu. Walaupun kalau bopeng sejauh ini memang harus dibantu banget sama treatment beneran. Kalau kalian lihat tadi kan aku bilang cekit-cekit, tapi di bagian-bagian tertentu dia tuh nggak ada yang jadi merah gitu. Karena cekit-cekitnya itu tuh bukan gara-gara ingredients yang terlalu keras. Biasanya tuh bakal merah di muka aku. Tapi emang dari si Biospicule-nya. Actually, aku pakai yang advance pun gak seserem itu sih sebenarnya. Gak semenyeramkan yang orang-orang omongin gitu. Terus Something juga ngeluarin serum yang copper peptide ini. Jadi kalau kalian butuh serum untuk anti-aging tapi nggak cocok pakai retinol, mungkin bisa coba yang ini. To complete your anti-aging treatment di rumah sendiri. It is so plumpy. Look at that. Tanpa kelihatan mukaku tuh jadi merah yang kebakar gelap gitu. I think this one is really worth the hype and hope it helps. Hai Til, buat lo pada ya yang punya masalah kelek lo mambu, lo punya laki lo keleknya pada mambu, cakep-cakep tapi mambu ya, lo pakai ini deodoran. Gue ada nih temen cakep banget, demi Allah cakep banget, tapi aduh
kalau dipelukan sama gue rasanya kayak lagi dicekek, tau nggak? Bau banget keteknya ya, dan itu red flag banget. Jadi please buat lu pada cowok-cowok ya, bukan cuma cowok, cewek-cewek, lu punya masalah ketek bau, lu pakai deodoran. Lu bingung pakai deodoran apa? Lu cobain nih, ya. Gak ada alkoholnya, kagak perih, bisa buat cowok, bisa buat cewek. Kita ada 5 varian, ada bubble gum, baby powder, ada jasmine, vanilla, ame sakura. Kalau cowok lu bisa nih pakai bubble gum sama baby fresh, karena dia nggak ada alkoholnya, dia bukan pakai parfum, jadi wangi itu nggak tahan lama ya untuk wanginya. Tapi kalau untuk masalah nahan keringet lu, nahan bau badek lu, udah deh, lu cobain aja sini, lu buktiin, itu di keranjang kuning, harganya murah, dapet tuh botol. Jangan pada kayak itu katanya bau, ya. Udah, let's check out, mumpung lagi diskon. Stop, ini tuh cara yang paling instan buat tentuin kalian tuh high visual atau low visual. Dari filter ini udah kelihatan banget ya, aku lebih masuk ke yang mana. Jadi sekarang aku pengen nunjukin gimana aku makeup buat low visual. Pertama aku pengen correct under eye dulu. Ini bisa pakai concealer apa aja, tapi aku pakai concealernya Adara kali ini karena ini tuh acne friendly. Yang pertama, aku mix berry milkshake sama brown almond. Ini bakal jadi warna base pertama buat color correct. Anyway, ini nggak apa-apa banget kalau misalnya ditimpa di atas jerawat karena ingredients mereka itu anti acne. Di bagian sini aku tuh timpa pakai beberapa shades. Jadi tuh aku pakai beberapa layer buat di satu area, tapi ternyata dia aman-aman aja. Berasanya tuh tetap ringan, jadi nggak heavy yang gimana gitu ya. Plus kalau kalian perhatiin, dia tuh hasilnya agak matte, tapi dia agak soft focus gitu ya. So far aku wow banget sama hasilnya yang full coverage, mengingat dia tuh concealer yang punya skincare ingredient. Next stepnya aku bikin alisku tipis-tipis, cuma isi di bagian belakangnya doang. For the blush aku prefer banget pakai liquid blush. Ini menghindari dari powder. Dan hasilnya tuh ada aksen dewy yang natural. Ini aku juga tambahin freckles juga karena aku lihat di filternya itu ada. Terakhir ini aku pakai lip velvet. Dan hasilnya ini menurut aku cocok sama muka aku dan jadinya agak mirip sih sama filternya. Menurut kalian gimana? Aduh, ternyata banyak banget orang yang salah pakai obat totol kayak gini. Aduh guys, itu tuh salah besar. Yang ada itu tuh tambah bikin bekas jerawatnya tuh makin hitam. Bentukannya tuh acne drying lotion kayak gini. Itu tuh jangan terlalu lebar, karena dia kan fungsinya buat ngeringin. Kalau makin kering, bekas jerawatnya tuh kayak makin hitam gitu. Jadi cukup di bagian jerawat yang aktif aja. Tuh ini after 2 harian, bekas jerawatnya tuh bukan yang hitam banget, tapi kayak coklat gitu loh. Udah yang clear, nggak ada yang pakai model gituan lagi. Udah gak takut lagi keluar rumah panas-panasan karena gue udah pakai ini. Pengen takut keluar rumah panas-panasan karena kayak takut kulit jadi belang. Kalau kalian tahu, gue setiap kali keluar rumah selalu pakai ini nih. Ya of course karena gue gak mau kulit gue belang juga. Pakai sama nggak pakai, dia ada sedikit tone up effect, tapi masih menurut gue aman banget ya. Ada glutathione, AHA, vitamin C, kolagen, bagus buat mencerahkan kulit. Dan kalian tahu apa? Dia tuh ada SPF 100+, ini dari punya Precious Skin yang extra pure white lotion. Jadi gue gak butuh takut lagi kalau misalnya keluar rumah mau panas-panasan karena ada dia. Produk Thailand emang gak pernah gagal sih, dan ini udah aman buguy-busuy. Gue menemukan cara marinated makeup secara instan, dan ini udah 7 jam, tapi semakin lama tetap semakin bagus. Mari kita tutorial. Sekarang tuh jam 15, 18, 19, dan kita semua tahu ya, marinated makeup adalah terbaik-baiknya finish dari makeup. Dan gue udah nemuin tipsnya gimana kalau misal kalian mau kelihatan makeupnya tuh gak yang fresh apply banget, jadi gak yang kayak bedakan banget atau terdumpul banget. Jadi seakan-akan gue tuh udah makeupan dari beberapa jam lalu, jadi kayak udah nyatu banget gitulah. Pertama, gue akan pakai yang untuk oily dan acne skin. Nah ini dia finishnya setelah menyerap. Gue jarang banget nemuin primer yang ada untuk acne skin, karena kan gue jerawatan ya, jadi ini adalah pilihan yang tepat. Nah ini terus langsung dipakein foundation setelah primernya tadi nyerap. Ini kan udah nih di apply foundationnya, terus gue biarin walaupun gak rata kayak gini, biarin aja dulu sampai hampir ngeset. Oke lanjut, ini di blend pakai beauty blender di bagian-bagian deket hidung, terus deket sini nih smile line, biar gak terlalu banyak produk yang ada di bagian situ. Ini setelah diratain semuanya, dipakein setting powder dulu tuh. Nah tapi kan ini finishnya nanti jadi matte gitu kan, gue nggak mau, gue nggak suka finish yang matte, gue pengen yang seperti marinated makeup, makanya gue langsung pakein yang warna pink ini karena dia tuh yang for normal to dry skin, terus dia ngasih dewy effect. Tunggu dulu sampai ngeset. Nah ini tadi setelah ngeset, gue langsung pakein blush sama pakein eyeliner. Gue set lagi pakai powder biar lebih tahan banting. Nah terakhirnya kalian tuh bisa banget pakai priming water atau enggak kalian pakai setting spray. Spray ini dua-duanya bisa, cuman gue sekarang bakal pakai setting spray aja. Tapi selalu gue tuh pakai finish yang glowy gitu. Udah selesai, kayak udah nyatu banget makeupnya. Padahal gue tadi udah pakai foundation, gue udah set 2 kali pakai powder, itu kayak udah menyatu gitu loh, kayak udah makeupan berjam-jam. Ini feelsnya beda banget kalau misalnya kalian nambahin ini di setiap makeup kalian, rasanya tuh jadi kayak dari deket aja tuh kelihatan kalau misalnya ini tuh nyatu. Ini tuh bisa kalian apply kapan aja, jadi bener-bener bisa untuk prime, fix, refresh. Dan ini semuanya tadi dari Studio Tropic ya. Update, udah jam 22.57. Coba pakai kamera belakang ya. Semakin termarinasi, semakin bagus. Dan oil yang dikeluarkan oleh kulit gue juga nggak yang selebay itu nih. Coba kita cek pakai tisu, apakah dia akan separah itu?
Buat gue ini justru gila ya smile-line gue, karena emang smile-line gue tuh dalam banget, cuman gak yang terlalu lebay, inget gak sih? Tuh, kayak cuman garis doang. Jadi terbukti bahwa ini water prime. Ini bisa membuat marinate makeup dan semakin berjalannya waktu dia juga tetap aja semakin bagus.